Iya, selamat siang Bapak dan Ibu, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Perawat Anissa yang akan bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya, nama Bapak dan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Nurti. Saya dengan Bapak Miskin. Di sini apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi perawat, saya minta suami ikut karena dia yang paling tidak setuju saya pakai kabel gitu. Baik, sebelumnya di sini saya ada berikan untuk Bapak dan Ibu melihat dan membaca terlebih dahulu. Begini Bu, saya khawatir dengar-dengar KB itu bisa bikin mandul. Masa depan kami masih panjang. Siapa tahu kami mau punya anak lagi Bu. Baik Bapak, kekhawatiran itu wajar. Hari ini saya akan membantu Bapak dan Ibu memahami mana yang mitos, mana yang fakta, supaya tidak mudah percaya kabar yang belum tentu benar. Sebenarnya KB itu apa sih? Saya tahunya cuma alat untuk tidak punya anak. Bukan begitu Bapak. Keluarga berencana atau KB adalah upaya mengatur jumlah dan jarak kehamilan dengan metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Tujuannya ada 3, yaitu mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi bukan tidak boleh punya anak sama sekali ya perawat. Tepat sekali Ibu, KB justru membantu keluarga merencanakan kehamilan dengan lebih baik dan sehat. Tapi saya tetap dengar banyak orang yang bilang KB itu bikin mandul. Apakah itu benar? Itu hoax ya Bapak. Faktanya, sebagian besar metode KB bersifat reversibel, artinya kesuburan akan kembali normal setelah KB dihentikan. Kemandulan bukan disebabkan oleh KB. Lalu hoax lainnya apa saja ya perawat? Ada lagi yang sering beredar Bu, bahwa KB itu berbahaya. Faktanya KB aman jika digunakan sesuai anjuran tenaga kesehatan, dan makanya penting sekali berkonsultasi sebelum memilih metode. Kalau manfaatnya sendiri untuk KB apa ya? Untuk manfaat KB itu luas Pak. Bagi ibu mengurangi resiko kehamilan berbahaya dan memberi waktu pemulihan tubuh. Dan bagi anak, tumbuh kembang lebih optimal karena kebutuhan nutrisi dan kasih sayang terpenuhi. Dan bagi keluarga sendiri, ekonomi lebih terencana dan kualitas hidup meningkat, Bapak dan Ibu. Wah, berarti KB itu justru malah untuk kebaikan keluarga ya Bu perawat. Betul sekali, ada 2 mitos lagi soal manfaat ini. Hoaxnya tidak pakai KB lebih sehat, dan faktanya tanpa KB resiko kehamilan terlalu dekat justru meningkat dan berbahaya. Perawat, kalau boleh tahu KB itu jenisnya apa saja? Saya bingung untuk memilih. Baik, saya jelaskan satu-satu ya Bapak. Untuk ada 3 kelompok metode KB, yaitu metode hormonal. Di sini ada pil, suntik, dan implan. Hoaxnya di sini menyebabkan kemandulan dan faktanya tidak menyebabkan kemandulan. Yang kedua, ada metode hormonal ibu dan bapak, yaitu IUD kondom. Hoaxnya IUD berpindah dan berbahaya. Faktanya IUD tetap di rahim dan aman jika dipasang tenaga kesehatan. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau yang suntik itu bagaimana ya Bu? Untuk KB suntik sendiri mengandung hormon yang menghambat ovulasi dan mengentalkan bulir serviks, atau praktis karena hanya 1 atau 3 bulan sekali. Lalu untuk yang implan itu apa? Nah, untuk implan sendiri di sini mengandung hormon yang dilepaskan perlahan untuk mencegah ovulasi dan mengentalkan bulir serviks efektif 3-5 tahun, dan kesuburannya cepat kembali setelah dilepas. Keuntungannya efektif jangka panjang 3-5 tahun, dan untuk kekurangannya perlu prosedur kecil saat pemasangan dan pelepasan oleh tenaga kesehatan. Kalau kondom itu bagaimana ya perawat?
Untuk kondom sendiri di sini menjadi penghalang agar sperma tidak masuk ke dalam rahim. Selain mencegah kehamilan, di sini juga melindungi dari infeksi menular seksual atau WMS. Bu, tadi ada yang bilang KB itu bisa menyebabkan gemuk. Itu apakah benar? Itu juga mitos ya Bapak. Tidak semua KB menyebabkan kenaikan berat badan. Perubahan berat badan dipengaruhi juga oleh pola makan dan aktivitas fisik, bukan semata-mata dari KB-nya. Menurut perawat, ada lagi tidak mitos yang sering salah pahami sama masyarakat? Ada Bu, di sini mitosnya bahwa KB hanya untuk wanita. Faktanya pria juga peran dalam KB, contohnya kondom dan vasektomi. Ini penting untuk meningkatkan peran suami dan keluarga. Saya baru sadar, selama ini saya serahkan semua itu ke istri. Tidak apa-apa Bapak, yang penting sekarang Bapak sudah tahu KB yang penting adalah keputusan bersama suami dan istri. Jadi perawat tahu bagaimana cara saya memilih KB yang paling cocok untuk saya sendiri? Di sini ada 3 faktor utama yang perlu dipertimbangkan Bu. Yang pertama usia, yang kedua jumlah anak, yang ketiga kondisi kesehatan. Oh, berarti tidak bisa asal pilih gitu ya? Tepat sekali Bapak, satu metode tidak cocok untuk semua orang, makanya diskusikan selalu dengan bidan atau dokter dan ingat pilihan ada di tangan ibu. Namanya informed choice, memiliki berdasarkan informasi yang benar dan lengkap. Perawat, saya minta maaf. Tadi saya sempat tidak setuju. Sekarang saya justru mendukung penuh istri saya memakai KB. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih perawat. Saya sudah meluruskan semua kekhawatiran kami. Sama-sama Bapak dan Ibu, ingat pesannya, jangan mudah percaya kabar buruk. Cek fakta medis sebelum mengambil keputusan. KB aman, keluarga nyaman, keluarga berencana, masa depan sejahtera. Baik, terima kasih perawat.